Ya, oke. Mari kita sambung lagi kelanjutan dari novel Heavenly Demon. Ya, serangan Roman tepat mengenai jantung Raja Iblis dan itu tentunya memberikan dampak fatal. Sihir hitam yang awalnya dikonsumsi oleh Raja Iblis kini mulai tercerai-berai dan tubuhnya pun menyusut. Kini ia telah kembali kepada bentuk tubuh manusia. Tentunya Raja Iblis masih tidak bisa mempercayai bahwa dirinya pada akhirnya dikalahkan oleh Roman. Tentunya ia bertanya-tanya bagaimana bisa makhluk absolut sepertinya dikalahkan oleh manusia. Tentunya Raja Iblis tidak memiliki jawaban atas hal tersebut. Tapi semua itu karena perbedaan pengalaman di antara keduanya. Raja Iblis terlahir dengan kekuatan yang berlimpah sehingga dari awal tidak ada yang bisa mengalahkannya. Adapun Roman, ia mencapai kekuatan absolut berkat tekad dan kerja kerasnya. Jadi Roman tahu bagaimana mengalahkan atau menghadapi lawan-lawannya tergantung dengan situasi dan juga kondisi. Adapun Raja Iblis karena dari awal ia tak terkalahkan, ia pun tidak memiliki pengalaman jika bertarung dengan sosok yang sekaliber dengannya. Roman pun perlahan menghampiri Raja Iblis lalu ia pun berkata, "Aku akui kau kuat, tapi inilah akhirnya." Pedang Roman telah bersiap untuk memenggal kepala Raja Iblis. Tapi Raja Iblis pun berteriak, "Tunggu! Jika kau membiarkanku hidup, maka aku akan mengajarimu terkait dengan disiplin dimensi. Aku yakin kau sama seperti Alexander, seseorang yang mempengaruhi celah dimensi. Dan aku yakin kau juga sadar apa yang akan kau terima jika kembali ke duniamu. Jadi jika kau membiarkanku hidup, maka aku akan mengajarimu terkait dengan disiplin dimensi." Nah, karena itu juga Roman pun menghentikan pedangnya. Sebenarnya Roman juga sadar terkait dengan hal tersebut karena sebelum memasuki celah dimensi, dewa yang merasuki tubuh pendeta dari kerajaan Luna telah memperingatinya bahwa harga yang dibayar Roman jika memasuki celah dimensi sangatlah besar, yaitu sulit baginya untuk kembali ke benua Salamander. Tentu saja para dewa melakukan hal tersebut demi keseimbangan, dan dari awal Roman memang bukanlah pemilik asli dari tubuh Roman Dimitri. Ia adalah Baek Jung Hyuk yang tepat setelah kematiannya entah bagaimana jiwanya pindah ke tubuh Roman Dimitri. Tentu saja hal ini hanya berlaku bagi Roman dan juga Alexander yang merupakan variabel tak terduga. Itu adalah tawaran yang menggiurkan. Raja Iblis bahkan yakin karena manusia biasanya ingin hidup lama. Jadi Roman pasti akan menerima proposal tersebut, dan itu juga satu-satunya cara bagi Raja Iblis untuk bertahan hidup setelah menerima kekalahan. Akhirnya ia pun sadar betapa berartinya kehidupan. Tidak masalah baginya berdiri di samping Roman Dimitri dan menyerahkan kursi Raja Iblis kepadanya, asalkan ia hidup. Dan pastinya suatu saat Raja Iblis akan mengambil kursinya kembali. Tapi sayangnya Roman sama sekali tidak menerima proposal tersebut. Ia bahkan berkata tidak ingin hidup abadi dan ingin mati seperti manusia biasa, sama halnya saat ia masih menjadi Baek Jung Hyuk. Dan setelahnya Roman pun memenggal kepala Raja Iblis. Di lain sisi, pasukan kontinental nampaknya hampir mencapai batas mereka. Sebagian tentara telah dimusnahkan, bahkan Chris juga sudah mencapai batas kemampuannya. Memang saat itu ia masih bisa menghabisi berbagai macam iblis yang ia lawan, tapi tubuh
jumlah mana dan juga fisiknya nampaknya hampir mencapai batas. Satu-satunya hal yang ia sayangkan adalah ia tidak bisa berdiri di samping tuannya sampai akhir. Chris pun telah bersiap untuk menghancurkan dirinya menggunakan sisa mananya. Tapi hal tak terduga pun terjadi. Para iblis yang awalnya terus berdatangan kini mulai berlarian entah kemana. Tentu saja itu adalah hal yang sangat aneh. Dan satu-satunya jawaban atas fenomena tersebut adalah bahwa Raja Iblis telah dikalahkan. Untuk memastikan hal tersebut, Chris pun langsung berlari ke arah di mana Roman dan Raja Iblis bertarung. Ia juga mengajak pasukan Dimitri dan juga aliansi pasukan kontinental yang masih hidup. Tentunya kekalahan Raja Iblis tidak akan ada artinya jika tuan mereka yaitu Roman Dimitri juga berada pada kondisi kritis. Jadi untuk memastikan hal tersebut mereka harus melihatnya secara langsung. Dan saat Chris juga yang lainnya mendekat, mereka pun melihat sosok yang tengah berjalan ke arah mereka. Ternyata itu adalah Roman Dimitri yang tengah menenteng kepala, di mana bisa dipastikan itu adalah kepala milik Raja Iblis. Tentu saja setiap orang yang mengikuti Roman untuk berperang ke alam iblis yakin bahwa Roman bisa mengalahkan Raja Iblis. Tapi itu tidak semudah dengan apa yang mereka bayangkan. Lawannya adalah Raja Iblis dan tempat mereka bertarung adalah tanah di mana para iblis dilahirkan, yang artinya dari berbagai macam aspek Raja Iblis sangat diuntungkan, apalagi dari sejarah yang pernah ada dan cerita tentang para pahlawan terdahulu. Tidak ada satupun dari mereka yang berani menentang Raja Iblis. Satu-satunya hal yang mereka lakukan adalah mencegah para iblis memasuki dunia mereka. Tapi saat ini Roman Dimitri dengan santainya menenteng kepala Raja Iblis dan membuktikan bahwa sejarah tidak selamanya berulang. Lalu di hadapan para pasukan kontinental yang masih hidup, Roman pun mulai berpidato sambil melemparkan kepala Raja Iblis. Ia berkata, Raja Iblis telah mati. Ancaman yang menghantui dunia kita telah menghilang. Memang apa yang kita lakukan saat ini adalah sesuatu yang sangat beresiko. Bahkan tidak sedikit yang menentang rencana ini. Tapi bayangkan jika kita mengikuti kemauan mereka, mungkin dunia akan tetap aman, tapi tidak untuk generasi mendatang. Dengan tindakan ini, sejarah akan mencatat bahwa manusia bisa mengalahkan iblis dan anak cucu kita akan mempelajari sejarah tersebut. Baiklah, karena permasalahannya sudah selesai, mari kita pulang ke dunia kita. Dengan pidato terakhir tersebut, para pasukan yang tersisa pun mulai bersorak-sorai. Dan adapun cara mereka kembali ke dunia asal mereka adalah dengan melewati celah dimensi yang mereka gunakan untuk memasuki alam iblis. Mereka hanya perlu memberikan kode ataupun sinyal kepada para penyihir yang tengah menunggu di luar celah dimensi. Dan saat sinyal diberikan, para penyihir yang berada di benua Salamander akan kembali membuka celah dimensi. Tentu saja para prajurit yang tersisa, mereka nampak senang dan bahagia. Permasalahan dunia telah terselesaikan dan kini mereka hanya perlu kembali lalu berpesta dan menyelesaikan sisa hidup mereka dengan tenang. Memang ada banyak nyawa yang dikorbankan, tapi itu adalah harga yang sepadan dengan apa yang akan mereka dapatkan di masa depan,
yaitu ketenangan dan juga kenyamanan bagi anak cucu mereka dari ancaman paling mengerikan dalam sejarah manusia, yaitu iblis dan juga alam iblis. Adapun Roman, ia hanya terdiam saat melihat para pasukannya terlihat sangat gembira dengan kemenangan mereka. Beberapa saat setelahnya, mereka pun akhirnya tiba di titik di mana mereka akan kembali ke benua Salamander. Kode pun diberikan dan sepertinya orang-orang yang berada di luar menyadari kode tersebut dan perlahan celah dimensi pun terbuka. Tapi hal tak terduga pun tiba-tiba terjadi saat Isabel berencana untuk menyeberangi celah dimensi. Tiba-tiba seperti ada sebuah kilatan yang memasuki kepalanya dan ternyata itu adalah dewa. Dan akhirnya ia pun tahu kebenaran dari Roman Dimitri dan chapter pun berakhir. Nah, itulah kelanjutan dari novel Heavenly Demon. Semoga terhibur. Ketemu lagi di next video. Bye-bye.